Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak kelas 1B, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan para orang tua juga dalam keadaan sehat. Apabila ada yang dalam keadaan sakit dan kurang enak badan, Ibu doakan semoga cepat sehat dan pulih kembali. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan khusus untuk belajar membaca tanpa mengeja. Nah, ini untuk anak-anak yang belum bisa membaca dan belum lancar membaca, mohon disimak. Ayah bundanya juga mohon disimak juga, karena video ini saya buat khusus di luar pembelajaran kita sebenarnya, di luar dari buku tema. Jadi video ini saya buat untuk membantu para orang tua di rumah untuk mengajar anaknya agar bisa membaca dengan lancar dan tepat. Baik, saya mulai. Yang pertama, kita kenalkan dulu huruf abjad. Huruf abjad yang pertama kita kenalkan yaitu huruf vokal namanya. Yang pertama harus dikenalkan huruf vokal dulu. Harus kenal dan hafal. Jadi dia tahu, hafal ini tidak hanya di mulut ya, tapi juga tahu yang mana A, I, U, E, O. Kelima huruf ini sampai mereka benar-benar hafal dan kenal hurufnya yang mana. Selanjutnya, kenalkan semua huruf abjad. 26 abjad dari A sampai Z. Bagaimana caranya agar mereka cepat menghafal? Bisa dengan menggunakan lagu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Jadi mereka nanti bisa dibantu dengan lagunya menghafal. Terus juga bisa dengan cara yang kedua, yaitu cara acak. Cara acak tuh seperti ini. Ini nanti tuliskan semua di buku anak-anak, kemudian ayah atau ibu bunda di rumah tunjuk, misalnya yang ini huruf apa nak? Ini apa misalnya? K. Terus P. Dikenalkan secara acak. Ya bunda, saya ulangi, dikenalkan secara acak. Jadi mereka nanti tahu tanpa harus mengingat lagi lagunya. Setelah ini, bagaimana bunda? Mereka belum juga hafal nih, masih ada tinggal ini huruf satu lupa. Enggak apa-apa. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu dengan cara membaca suku kata. Suku kata ini adalah dari huruf vokal kelima tadi, saya pasangkan dengan semua huruf konsonannya. Jadi dari ini saya hanya batas G, nanti akan saya buatkan sampai Z, nanti saya kirim ke grup ayah bunda, salin nanti di buku tulis agar anak-anak bisa membacanya. Jadi ini nanti ba, bu, bi, be, bo, ca, cu, ci, ceco sampai nanti mereka dengan sendirinya menghafal bahwa kalau ada A berarti jadi ba, kalau U jadi bu, jadi tanpa harus mengeja ya ini bunda. Bukan berarti mengeja itu salah, tapi yang saya sampaikan ini yang khusus cara membaca tanpa mengeja, yaitu ini dengan suku kata. Misalnya nanti kan bisa baca, da, pa, ga, ba, bu, cu, seperti itu. Nanti bisa dibaca terus sampai berulang. Nah, setelah ini naik ke level yang ketiga, yaitu dengan membaca kata. Tadi sudah suku kata. Tadi saya akan memberikan kata-kata. Untuk tahap pertama ini katanya hanya yang seperti ini, baca, sapi, topi. Belum yang 5 huruf. Misalnya makan atau misalnya kunci, itu belum ya. Ini setelah tahap yang ini nanti baru masuk ke tahap yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti ini disuruh anak membacanya di rumah. Akan saya berikan di grup, dan nanti untuk lanjutannya untuk yang nya nanti akan saya bantu untuk menuliskan ini di grup. Jadi ayah bunda tinggal menyalin dan menyampaikan kepada anak. Nah, tips selanjutnya dari saya itu adalah konsisten waktu ayah bunda. Ini juga untuk anak-anak yang sudah lancar membaca. Jadi konsisten waktu itu seperti apa? Misalnya hari ini kita sepakat belajar, kita tentukan dulu jadwalnya, maksudnya dari Senin sampai Sabtu
ini kita tentukan jadwal belajar dengan anak. Tidak hanya untuk belajar membaca, ini untuk juga anak-anak yang lain yang sudah lancar membaca. Yang penting kita harus konsisten waktu. Misalnya, saya punya waktu luang dari jam 11 sampai jam 12. Jadi saya sepakat dengan anak saya, nanti nak kita belajar dari Senin sampai Sabtu, itu di jam 11 sampai jam 12. Jadi kita harus benar-benar on time. Apabila selesai sudah jam 12, kita harus selesai. Dan begitu juga mulainya. Jadi nanti anak-anak jika konsisten seperti itu, nanti dia akan terbiasa. Nah, terus bagaimana nih Bunda kalau misalnya ada keadaan mendadak? Nah, itu kalau keadaan yang mendadak, sakit, atau Bunda sedang sakit, tidak enak badan, itu nanti bilang boleh diganti dengan siapa yang bisa mendampingi, atau nanti janji dulu kepada anak kalau memang benar-benar nggak ada yang bisa mendampingi, ya udah ini kita ganti jadwal nanti nak. Nanti kita ganti jadwal aja ya, misalnya jam 11 ini ibu mau nggak bisa, ibu mau kondangan, gimana nanti kita ganti jam 3. Pokoknya yang penting kesepakatan dengan anak. Tetapi diutamakan harus benar-benar konsisten jamnya. Misalnya pokoknya jam 7 sampai jam 8, benar-benar konsisten. Terus untuk yang membaca tadi, agar anak-anak itu lancar dan cepat tepat dalam membaca, itu juga harus sering-sering diulang. Jadi untuk anak-anak, ingat ya, untuk anak-anak, 1 lembar 1 hari membaca. Ya, baik yang sudah bisa membaca atau yang belum bisa membaca, pokoknya harus 1 hari 1 lembar. Dan anak-anak di rumah juga harus belajar dengan giat dan rajin. Jangan membantah orang tua, dengarkan kata orang tua, karena guru kalian di rumah adalah orang tua. Jadi dengarkan kata mereka. Itu saja video kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan atau sharing lain, boleh kita sharing di grup sama-sama, di grup kelas kita di WA. Yang penting anak tetap belajar dengan rajin, jangan lupa 1 lembar 1 hari. Ya, kemudian itu saja. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.